Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, Radio Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan. Seperti biasanya, acara ini adalah dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Kerja bareng antara Rasi Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan tentu saja, seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber hari ini 10 April 2023 Bapak Udi Jatmiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapaknya? Maya, alhamdulillah. Walaupun kehujanan. Iya. Iya. Dan untuk sore kali ini bahasan kita adalah kandungan surat At-Tin. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan untuk sore kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo bisa di. Baik, sahabat dimuliakan oleh Allah dan Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Faya ayuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, usikum manafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini saya dan Mbak Maya menemani sahabat Rasi semuanya untuk saling memberikan nasihat dan saling memberikan tadkirah, bahasanya begitu, atau peringatan atau saling mengingatkan kita dengan memberikan sarana hal-hal yang dipesankan oleh Rasulullah, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka basyira wa nadhira. Tidakkah aku utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi ini bagian dari apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, kemudian menurun pada para ulama, dan tentu kita agar mendapatkan kemuliaan dari amal ini kita juga mengikuti Rasulullah SAW. Kali ini tema kita masih mungkin nyambung dengan tema-tema sebelumnya. Setiap hari Senin kita mengambil kandungan atau pelajaran dari surat-surat yang mungkin sering kita mendengar dalam surat berjamaah maupun kita sudah menghafalnya. Kemarin ada surat Ad-Duha sudah kita sampaikan untuk senantiasa mendorong kita bersyukur pada Allah. Kemudian untuk surat Al-Insyirah, ya, itu juga mendorong kita untuk senantiasa optimis. Dan sekarang surat At-Tin. Jadi surat ini berjajar itu Mbak tempatnya. Jadi surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, surat At-Tin, nanti habis ini surat Al-Alaq dan seterusnya. Maka kita semampunya untuk menyampaikan karena waktu keterbatasan, sehingga hal-hal yang simpel dan sederhana mungkin yang penting kita bisa memahami apa pesan yang ada di dalam surat At-Tin ini. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, intinya adalah surat At-Tin ini mendorong kita, menegaskan kepada kita kaum muslimin agar selalu semangat beramal kebaikan untuk mempertahankan kemuliaan kita sebagai manusia. Jadi kenapa kemuliaan? Karena memang Allah itu menciptakan manusia itu dalam diberikan kemuliaan, disandangkan dalam diri manusia itu kemuliaan. Baik, kita mulai saja surat At-Tin ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surat At-Tin ini? Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 3, wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin, yang artinya adalah demi buah
tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan juga demi demi gunung Sinai, Tur dan gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman. Ayat 1 sampai 3 ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dakwah atau agama yang Allah turunkan kepada manusia ini adanya kesinambungan. Jadi di dalam menyampaikan agama ini juga adanya kesinambungan, Pak. Jadi tidak serta-merta Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama yang sebelumnya tidak ada penyebaran agama dari Allah, dari lewat Nabi dan Rasulnya, tapi kesinambungan. Artinya mulai dari Nabi Adam, Nabi terus itu. Tapi hal ini secara khusus kepada Nabi Ulul Azmi, Nabi yang diberikan cobaan dan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sabar dan tabah, sehingga disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Yaitu ketika di ayat pertama itu demi buah tin dan buah zaitun. Ini para ulama menyampaikan bahwa 3 lokasi ini Allah mengutus para nabi dan rasul di dalam kelompok ulul azmi tadi saya sampaikan. Yang pertama yaitu lokasi atau tempat tumbuhnya pohon tin dan pohon zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, Palestina. Di Palestina. Kemudian Waturisinin itu adalah demi lokasinya adalah Tur dan Sinai, gunung Tur dan gunung Sinai ini di Mesir. Dan kemudian Baladil Amin, Bahadal Baladil Amin, negara Makkah yang aman, ini adalah di Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Palestina atau Baitul Maqdis tadi yang tempatnya pohon atin dan al-zaitun itu diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di Tur dan gunung Sinai ini adalah di mana Nabi Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Baladil Amin ini tempat lahir dan tempat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian ketika kita melihat awal pembukaan surat Atin ini, bahwa agama yang Allah turunkan ini sejak adanya diciptakan manusia sampai kemudian nanti hari kiamat tetap terpelihara, dan ada kesinambungan antara Rasul dan Nabi itu kepada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ayat pertama, penggalan ayat pertama. Yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfalas safilin. Jadi sesungguhnya sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi kemuliaan baik dari aspek akal maupun bentuk fisik. Jadi kalau di antara makhluk Allah yang lainnya, Allah kan menciptakan banyak makhluk, Mbak ya, termasuk hewan, binatang, tumbuhan, malaikat, jin. Itu yang sempurna secara fisik itu manusia. Ada keseimbangan, ada bentuk fisik yang proporsional, artinya panjang tangan, panjang kaki, bentuk tubuh, muka ini. Jadi orang tuh melihatnya itu gitu. Bagus. Kita kan kadang-kadang takut melihat makhluk yang lain, termasuk binatang yang itu kan kadang-kadang kita ada ketakutan karena memang kadang-kadang ini. Tapi ala kulli hal itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Ya tentu yang paling utama juga bagaimana diberikan tugas kepada manusia itu untuk menjadi hamba Allah,
Jadi hamba itu adalah mengabdi. Mengabdi itu adalah menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Dari sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Isra pun Allah sebutkan tentang kemuliaan itu ya. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadlalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, manusia semuanya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Artinya daratan ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Lautan juga demikian. Naik kapal kita bisa tidak tenggelam. Kita berjalan di muka bumi ini tidak digoyangkan, tidak bergoyang, dia tenang gitu ya. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini boleh dimakan kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesungguhnya memang bahaya atau tidak baik bagi manusia, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Jadi manusia dilebihkan dalam bentuk ciptaan ini dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini surat Al-Isra menegaskan demikian, Mbak. Okay. Mbak Maya. Okay. Yeah. Mungkin saya sedikit ini ya tentang wujud yang paling sempurna, paling enak dilihat tadi ya. Apakah ada gambaran tentang bagaimana bentuk makhluk yang lain, yang kasat mata ya? Kalau mungkin binatang beberapa jelas, mungkin kita bisa ya setidaknya mempelajari itu bisa, tapi untuk dua itu kayaknya. Ya, sebenarnya secara resmi kita katakanlah jin ya, melihat jin ya. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir ya. Sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam cerita-cerita orang yang sudah melihat, tentunya orang melihat atau orang diceritani oleh orang yang pernah melihat atau gimana? Orang yang pernah melihat jin, artinya apakah dalam bentuk asli atau tidak kan nggak tahu, karena jin itu bisa mewujudkan dirinya dengan seperti apapun, makhluk apa gitu ya, menyerupai apa atau makhluk apa, misalkan ada yang mewujudkan bentuk aslinya atau tidak kan kita nggak tahu. Dan tidak semua orang bisa, tidak semua jin bisa merubah dirinya itu. Maka biasanya orang itu tahu secara fisiknya itu mendapatkan bisikan dari jin itu sendiri. Jadi saya punya kaki pinggan saya. Jadi tapi apakah itu benar, apakah itu tidak? Karena memang kita kan namanya gaib, nggak tahu. Iya. Kalau dia kemudian berbicara dengan manusia, apakah itu juga benar atau enggak? Apakah itu benar atau tidak kan juga kita nggak tahu. Makanya di dalam keimanan kita, Mbak Maya, itu kita tidak boleh berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, dengan kepentingan apapun tidak boleh, karena memang kita tidak punya tidak punya kemampuan untuk melihat apakah dia memang benar begitu, apakah dia memang baik. Jangan-jangan nanti dia membisikkan hal-hal yang baik padahal dia punya maksud jelek ya. Makanya di dalam keimanan akidah Islamiyah kita memang kita tidak berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun. Berarti di dalam Al-Quran tidak ada kayak semacam menceritakan tertulis, bentuknya ya secara gambaran, cuman itu hanya sifat cuman dalam surat Al-Jin ya secara khusus ya itu disebutkan memang bagaimana dia menceritakan bahwa ada yang muslim, ada yang taat, ada yang muslim, ada yang kafir, ada orang yang kerjasama dengan segolongan jin, ada jin yang mendengar Al-Quran, itu diceritakan. Tetapi secara fisiknya tidak. Tapi memang ada buku khusus dialog dengan jin. Dialog dengan jin itu, ketika jin itu berdialog itu dia menceritakan bentuk fisiknya, ya.
Jadi dia punya mata seperti ini, punya kepala seperti Itu ini. dari jinnya sendiri. Iya. Jadi ada buku itu dialog dengan jin ya. Kemudian dia salah satu dialognya itu menceritakan bagaimana bentuk secara fisik itu. Tetapi sekali lagi kita kan nggak tahu ya, nggak tahu dengan kasat mata. Artinya ketika dia bercerita seperti itu ya wallahu alam. Ya, gitu ya. Makanya kita tidak perlu mengurusi hal-hal yang mungkin memberatkan nanti dalam kehidupan kita. Kemudian ya dia adalah makhluk yang harus kita hormati juga, tetapi ketika dia kemudian menggoda kita, menjerumuskan kita kepada kesesatan, keburukan, tentu kita harus menentangnya, menolaknya. Iya, saya tuh pernah membayangkan bahwa malaikat ini yang berikutnya ya, malaikat itu adalah sesuatu bentuk yang dia itu bersayap. Apakah gambaran saya ini apa ya, kayak beralasan atau sebenarnya? Iya, kalau bersayap ya diceritakan ada beberapa hadis yang menceritakan tentang malaikat itu punya sayap, mengepakkan sayap, punya sayap gitu. Termasuk tapi bentuk seperti apa aslinya, Rasulullah SAW pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril, bentuk aslinya. Tapi nggak diceritakan bentuk asli itu seperti apa. Dalam Sidratul Muntaha akan disebutkan di dalam surat An-Najm itu, Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril. Ya, walau alam bisawab. Yang jelas itu bagian yang rumit bagi orang-orang yang awam, dan tentu tidak mengarah pembahasan dalam agama itu ke arah sana, karena nanti menghabiskan waktu itu. Ya, tapi memang menarik. Memang menarik karena sesuatu yang mau tidak mau dia membuat juga kita penasaran menjadikan tetap dia mau nggak mau tetap mempengaruhi kita. Artinya mempengaruhi apa? Ada yang malaikat mempengaruhi kepada kebaikan kita, kemudian setan golongan jin itu menjerumuskan kita kepada kesesatan dan seterusnya. Maka kadang-kadang kita itu pengen tahu. Padahal sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk mencari tahu gitu ya. Ya, kalau toh kemudian kita membaca itu hanya referensi aja, bayangan kita. Saya sebenarnya juga membaca itu tahu, mau menggambarkan bisa, tapi saya nggak mau menyampaikan di sini karena memang nanti daripada itu terbawa benar seperti itu, karena kita meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui bentuk aslinya. Baik, dan Sobat Terasi jangan lupa untuk Anda bisa juga berinteraksi atau mungkin ingin sharing-sharing atau bertanya-tanya ya. Silakan kita tungguin di 0351896137 atau di 0811302096. Tentunya kita masih akan ada di Khidmat Ramadan setelah beberapa informasi berikut. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Terasi di Makassar dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan bersama Bapak Udi Jatmiko dan kandungan surat At-Tin. Baik, mau dilanjutkan kembali. Baik, tadi bahwa kita diberikan kemuliaan oleh Allah secara fisik, secara akal, bahkan diberikan kemuliaan sebagai tugas, sebagai khalifah, sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi suratnya sudah kita bacakan ya, Mbak ya. Lanjutnya ayat itu adalah summa radadnahu asfalas safilin. Namun sebagian manusia itu tidak mempertahankan kemuliaan yang dimilikinya, keutamaan yang ada pada dirinya. Bahkan apa yang diberikan oleh Allah berupa kebaikan dan kemuliaan itu untuk berbuat durhaka kepada Allah. Ya mungkin seperti fisik wajahnya cantik tapi wajah ganteng, tapi tidak dipakai untuk bentuk bersyukur. Maka dari itu ketika ada orang seperti ini, sebenarnya dia merendahkan diri, ya, summa radadnahu asfala safilin, dalam tempat yang serendah-rendahnya, bahkan dia lebih hina daripada binatang ternak. Kita bacakan ayatnya yang menegaskan itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, kenikmatan yang Allah berikan hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata yang diberikan oleh Allah, kenikmatan mata, kemuliaan dengan mata itu, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga yang tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi Mbak Maya dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, makna seperti inilah kemudian yang diterjemahkan, ditafsirkan di dalam surat Atin itu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya karena dia tidak memanfaatkan kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah itu untuk taat kepada Allah. Nah, tetapi juga ada di sana lanjutannya, illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ternyata di dalam tidak semuanya orang begitu, itu hanya sebagian, tapi ada orang-orang yang memang dia tetap menjaga kemuliaannya sebagai manusia, ya, bahkan dia akhirnya mendapat kedudukan yang tinggi atas kemuliaannya itu di surga, sebagaimana dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 50 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falladzina amanu wa aminus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Itu sebagaimana dalam surat Atin tadi, innal ladzina amanu wa aminus solihati, ya. Jadi kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak seperti binatang ternak, dia tidak hina, dia justru malah diberikan oleh Allah ampunan dan juga rezeki yang mulia. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu inilah yang kemudian memotivasi kita untuk bersemangat melakukan amal soleh dan amal-amal kebaikan, ya. Mungkin selagi masih sehat, masih muda, dan masih punya peluang, kita harus banyak melakukan amal-amal soleh, termasuk dalam bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan ini. Sebab manusia pasti akan mengalami kematian, ya, dan kapanpun itu juga kita tidak akan tahu kematian itu. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya di samping itu, kan di ayat tadi disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang di masa mudanya, ketika dia di masa tua tidak mampu melakukannya, misalkan Mbak Maya sekarang usia berapa Mbak Maya? Saya 39, masih muda, ya? Sudah tua. Masih muda sekali. Jadi ketika kemudian seseorang itu melakukan amal ibadah di masa muda, misalkan sholat malam tahajud, ya. Okay. Tetapi ketika dia masa tuanya itu tidak mampu karena mungkin kakinya sakit, mungkin karena dia fisiknya lemah, maka sebenarnya pahala di masa muda itu tetap dia dapatkan waktu di masa muda. Termasuk di masa sehat, termasuk di masa luang, di saat-saat kita mungkin ketika kita mukim tahu ya, nggak bepergian di rumah, kita melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian ketika kita bepergian, kan mungkin sulit ya melaksanakan sholat berjamaah karena sedang bepergian. Maka sebenarnya itu pahala kita yang kita lakukan di saat kita dalam kondisi luang, longgar di mukim itu kita dapatkan juga ketika kita dalam keadaan safar. Artinya di sini maka kita berarti di masa-masa yang Allah berikan kemudahan, kelonggaran itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, nanti kebaikan itu akan terus mengalir di saat kita tidak mampu melakukan, karena mungkin
ya fisik, ya mungkin karena apapun lah keadaannya yang menjadikan kita tidak bisa melakukan sebagaimana kita waktu masih sehat itu. Nah, sahabat Rasul yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya ini, idza maridul abdu au safaro kudibalahu mislu ma kana ya'malu mukiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau berpergian, maka ia mendapatkan pahala sama seperti apa yang dilakukan di saat dia tidak bepergian atau di saat dia sehat. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ketika sudah meninggal pun Mbak Maya dan sahabat Rasi, Islam tetap memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dan mereka tidak akan terputus. Bagaimana dalam surat Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulasai'in aksoinahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini artinya berarti bahwa nanti apa yang kita kerjakan dalam waktu kita sudah mati terus juga mengalir, ya. Iya, padahal itu bukan amalan-amalan yang mengarah ke situ ya, kayak apa amal jariah, bukan itu ya? Iya. Nanti itu ada hadis secara khusus memang ketika kita besok yang dibawa orang mati ada 3 hal ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sebenarnya semuanya juga bagian, semua adalah amal-amal kita semua, termasuk anak soleh itu amal kita, Mbak. Kenapa kita amal soleh menjadi tabungan seseorang? Karena dia yang mulai mengawali mendidik, kemudian mengarahkan, membimbing, kan gitu ya. Kemudian jadi orang yang soleh, maka dia akan mendoakan orang tuanya terus. Dan ini invest bagi orang tua. Maksud saya tuh yang barusan tadi disampaikan untuk ibadah yang biasanya mungkin kayak sholat berjamaah, kemudian sholat malam. Ketika dia sudah tidak bisa melakukannya, dia masih menerima amalan pahala dari itu, mengalir terus hampir seperti amal jariah seperti itu, atau berbeda gambarannya? Ya, jadi kalau kita secara umum sebenarnya amal jariah itu kan fokusnya di masalah materi, infak sedekah itu lebih khusus kepada ini. Tapi kalau amal-amal yang tadi secara umum banyak yang belum terangkum di dalam 3 hal tadi, ilmu yang bermanfaat, itu juga bagian daripada yang akan mengalir amal-amal kita itu. Baik ya. Iya. Kita lanjutkan sampai penutupan. Kita kasih informasi dulu. Nanti setelah bahas itu baru kita kasih kesimpulan begitu ya. Jangan kemana-mana, saudara, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara sini Magetan dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan bersama Bapak Udi Jatmiko, dan materi kita hari ini kandungan surat Atin, dan tentu saja ini menarik sekali karena banyak sekali mengandung hal-hal yang kita butuhkan ya dalam kehidupan kita. Baik, mungkin monggo dilanjutkan. Ini kesimpulan berarti ya. Monggo. Sahabat Rasul yang dimuliakan oleh Allah dan Mbak Maya, oleh karena itu tadi kita sudah membahas di akhir itu bahwa pahala itu akan mengalir terus ya, bahwa hendaknya kita sebagai orang yang beriman tentu ya, memanfaatkan masa muda, masa sehat, masa luang untuk melakukan banyak amal soleh, sehingga saat kita nanti udzur tetap mendapatkan pahala yang melimpah. Jangan sampai kita nanti menyesal karena menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal soleh. Ini saya tutup dengan sebuah hadis, mungkin ini sudah masyhur, sudah terkenal mungkin ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan.
Syababaka qabla hiromika. Masa mudamu sebelum kalian tua, sebelum masa tuamu. Wasikhataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wagina aka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang kemiskinan untuk padamu. Wa faraghaka qabla zughlika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu. Wa khayataka qablu mautika. Masa hidupmu sebelum datang kematian kepadamu. Jadi ini tentu menjadi bagian daripada yang harus kita tanamkan agar kita senantiasa mengoptimalkan segala kesempatan ini untuk beramal soleh, termasuk Ramadan ini. Ya gitu Mbak Maya. Kesimpulannya saya mohon maaf atas kekhilafan pada Mbak Maya tentu ya, bersahabat semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi Jatmiko sudah hadir di studio sebagai narasumber untuk bahasan kita kandungan surat Atin di Khidmat Ramadan. Jangan lupa Sobat Rahasia, acara ini setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 5 kerja bareng antara Rasi Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah ketemu lagi esok hari di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.